Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fahadha awailul ma'rifati. Ini awal dari kemakrifatan. Yang kenal Allah, ya hanya Allah. Wa amma wasatuha, adapun kelas menengahnya, fahuwa ightirafun min bahril haqiqah. Kelas menengahnya yaitu secawukan saking lautan hakikat, secawukan, seghurfatan ightiraf, sawukan, seserubutan. Wastishrafun ala ghawamid tariqati, lan anak remeng-remenge ning padang-padangnya tariqat, ning kerahasiaan tariqat, ning kesamaran tariqat. Wala tasa'uhu kullu uqulil amah, yang tidak terliput oleh semua akal orang umum. Wa innama yakhudu fihi al-khassatu, yang bisa menyelam ya, yang khusus saja. Fa innama taqaddama kana fihi istidlalun bil ismi 'alal musamma. Sesungguhnya apa yang telah lalu itu adalah merupakan istidlal, pengambilan dalil, indikasi, bil ismi 'alal musamma, dengan nama atas yang dinamai. Wahadi martabatun, ini rasul martabat, pangkat. Tasqutu tafriqatu bainal ismi wal musamma, gugurlah ya, garis demarkasi antara isim dan musamma, perbedaan ya, antara isim dan musamma gugur, gagal. Wa baina sifatil mausuf, dan antara sifat dan mausuf. Tsumma qal, wa lihadza qalu, atas dasar itulah mereka mengatakan al-jam'u suqutu tafriqati. Al-jam'u penghimpunan itu menggagalkan pembedaan. Wa laysa ba'da hadza illa jam'ul jam'i. Setelah itu tidak lagi kecuali menghimpun yang terhimpun. Wa huwa ghayatul ma'rifati, itulah satu tingkat terakhir, tujuan terakhir dari kemakrifatan. Wa awalul ma'rifati dilalatus sun'ati 'ala sani'. Ma'rifat yang pertama ialah dilalatus sun'ati 'ala sani', indikasi ya, pemahaman dari sifat. Kita bisa menjadikan sifat ciptaan sebagai indikator terhadap adanya yang mencipta. Bahwa satuha yang pertama yaitu dilalatus sani' 'ala sun'ati. Untuk kelas yang menengah adalah sang pencipta sebagai bukti atas adanya ciptaan. Kalau awal ma'rifat adanya Allah, buktinya karena adanya alam. Tapi untuk kelas menengah adanya Allah sebagai bukti adanya alam.
Wa ghayatuha talasha kullu ma dunal haq. Dan di akhirnya lenyapnya segala apapun selain Allah. Dan akhirnya ya semuanya hilang kecuali yang maha benar. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi binasa, yang tinggal wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, dzul jalali wal ikram. Qalahu Syatibi mukhtashiran, hadza akhirul babi ats-tsani wal 20. Ini adalah akhir bab yang ke-22. Dinakin Pragat kelas ro likur. Kelas pira sira kok? Ro likur. Setuur ya, mentul-mentul kelas ro likur. Iya bagus kelas ro likur. Wong aja masih membuktikan adanya Allah karena adanya langit dan bumi. Malah pada yang ada benar. Mana buktinya Allah ada? Ya adanya bumi. Orang sana bus ma'rifat sih mohon. Ya kan malah lagi genauan mohonku. Ya saya ulangi lagi, ketika Anda membuktikan, ketika Anda mencari bukti bahwa Allah ada dan bukti itu Anda temukan dalam bentuk fisik, yaitu adanya langit dan bumi. Ya secara pedagogis mah ya salah mah enggak, secara pedagogis. Tapi secara faktual, secara hakikat yang terakhir ya enggak benar juga. Alasannya kenapa? Karena Anda akan terjebak pada kondisi yang Anda nanti tidak bisa mengatakan Allah itu ada. Kapan? Ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi, dan Anda ditanya, Anda yakin Allah ada? Yakin, mana buktinya? Melongo saya dong. Yang dari durungan aja. Ketika itu Anda mengatakan Allah nggak ada buktinya sih. Iya tuh boleh. Dan nanti setelah langit bumi digulung, ya sudah tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Setelah Allah membinasakan langit bumi isinya semuanya, ditiadakan semuanya, Allah akan bertanya, limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahar. Siapa yang jadi raja sekarang? Enggak ada lagi, hanya aku kok yang maha perkasa. Masih takut mana buktinya Allah ada? Enggak ada bukti. Anda akan terpaksa mengatakan Allah enggak ada buktinya sih. Paham lukin? Jadi bakakun marane itu meripat marane. Jadi maksudnya di sini yang benar itu apa? Yang kelas menengah maksudnya. Malah justru Allah adalah sebagai bukti adanya langit dan bumi. Iya. Mengapa? Ya karena Allah sih, keberadaan Allah ya tidak perlu dibuktikan. Ya Allah ada yang masih buktikan. Sing perlu bukti, kok bakal sing timbul jelas, bakal jelas sih apa dibuktikan? Apa namanya? Ada enggak? Mana buktinya apa ada? Tak solok matanya sih nah. Nah ketika saya terdilasi, ada apa enggak? Ada. Mana buktinya? Tadi berdering. Iya tapi gini. Ya karena itu jadi memang begini, ini kesulitannya mengurai hal-hal yang semacam ini dengan bahasa kontemporer, dengan bahasa lokal yang disederhanakan, dicontohkan, diuraikan, diterangkan, diperdebatkan supaya jelas. Ada yang pasti selain Allah? Enggak ada kok. Jadi ini hal-hal yang perlu kita katakan merupakan satu awal kemakrifatan itu ya seperti itu. Ya makanya bahwa akhirnya sih nggak ada sekat-sekat antara ism musamma dan sebagainya. Ya itu juga wa yakuliku barang. Jadi jangan
Jangan lalu akhirnya kita berpatok bahwa inilah ilmu yang saya capai, ini yang benar, yang enggak. Di atas pada akhirnya apa yang kita pahami juga hanya ya mendekati kebenaran saja kok. Enggak bisa pasti benar. Kalau sudah pasti benar itu sudah tingkatan hakikat, itu sudah pasti benar. Iya. Masih ma'rifat itu masih bertangga-tangga. Apalagi syariat, apalagi tarekat. Iya kan gitu. Masih ma'rifat juga masih bertahap-tahap, masih iya. Ini baru sangat akurat betul ke sudah hakikat itu. Kenapa? Ya karena wis ndereng dewek barang emang. Boleh jare orang. Selagi kita mengenali sesuatu hanya kepada sifat-sifatnya saja, coba di mana letak akurasinya? Abdurrahman itu adalah orangnya warnanya kuning langsat untuk kuning bangsat. Kuning langsat. Ya, saya lencir, pada boleh, cumure bangir, rambutnya keriting. 1000 sifat saya sebutkan. Tadi belum pernah ketemu orangnya. Begitu ada Abdurrahman yang hakikinya lewat, tidak akan mengenalinya kok. Wes, paham boleh? Sampai tekan foto gak? Tidak mesti Anda mengenali orangnya. Karena ada jarak waktu yang terlalu jauh antara foto dengan orangnya. Waduh, wanita jangan fotonya. Wah ya, kedilang. Udah, wis kecot. Saya foto lagi itu bukan begitu. Dan sudah gak kenal sama sekali. Nah, itu persoalannya. Yang melihat fotonya juga belum tentu. Kita sering kok cari jodoh dari foto tuh. Bosku juga. Soalnya Pak, fotonya tidak close up. Barang kedulung jerawat melulu, ini merjik abis, Masya Allah. Bopeng perang emang, jerawat melulu. Iya, karena di fotonya enggak. Iya kan? Nah makanya, apapun pengetahuan yang kita ketahui tentang apapun, ilmu apa saja. Ya, jangan mengatakan pasti dong. Ya, kira-kira ya seperti itu. Apalagi ilmu sosial, ilmu termasuk ilmu syariat, ya kan, ilmu fikih sebagainya. Ilmu yang paling pasti yang disebut dengan ilmu pasti pun itu dinyatakan tidak pasti. Saya kira kalau kita sudah mencapai satu hakikat, dan ketahuilah di penghujungnya tidak akan bisa diungkapkan dengan bahasa apapun. Dan Anda tidak akan menularkan pengetahuan Anda kepada siapapun. Hanya untuk diri Anda sendiri.